Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada saudaraku mungkin yang berkeyakinan lain, lakum dinukum waliyadin, agamamu untukmu, agamaku untukku. Salam puji Tuhan, Om Swastiastu kepada saudara-saudaraku yang mana pada hari ini kita akan menyampaikan daripada apabila perusahaan membayar upah terlambat ataupun tidak membayar, dan seandainya membayar pun nilainya kecil, itu pun bisa dilaporkan ataupun dimusyawarahkan. Kami membuat channel ini ataupun video ini tujuannya ingin membantu, peduli kepada saudara-saudara khususnya yang belum tahu tentang masalah hukum, akan kita sampaikan di video ini. Sedangkan pemerintah ini, pemirsa, punya peraturan. Jadi di nomor 78, jadi kalau tidak salah di tahun 2015. Dan juga Undang-Undang nomor 2 di tahun 2004 tentang ketenaga kerjaan. Apabila mengalami tidak membayar ataupun terlambat, dan seandainya pun dibayar tapi nilainya kecil, maka lakukanlah gugatan perdata. Jika terlambat membayar upah, itu biasanya ada sanksi yang diatur dalam undang-undang, yang kurang lebih kena sanksi itu denda 5%. Apabila tidak dibayar sama sekali, maka bisa dipidanakan. Jadi undang-undang ini, saudaraku, kadangkala ada batas minimumnya melalui undang-undang industrial. Jadi kaitan industri. Caranya yang harus dilakukan yaitu datang ke panitera di pengadilan. Alhamdulillah ketemu dengan kasih bidumnya ataupun anggota-anggota di situ. Kalau tidak ya temuin saja panitera di dalam kejaksaan itu. Di kantor kejaksaan itu ada namanya panitera. Laporkan saja perusahaan-perusahaan yang memang kadangkala ini kurang bertanggung jawab. Bisa dipidana, saudaraku. Itu di pasal kalau tidak salah ya, saudaraku ya, ini pasalnya itu pasal 3 ayat 2, bahwa perusahaan wajib membayar upah meskipun karyawannya ataupun buruhnya itu sakit ataupun cuti. Perusahaan melarang sakit ataupun cuti itu, dia bisa kena pasal, saudaraku. Pasal 186 ayat 1 Undang-Undang Tenaga Kerja. Jadi undang-undang itu di nomor 13 tahun 2003 itu dendanya sampai 10 juta sampai 400 juta. Tahanan 1 bulan sampai 4 tahun. Yang nomor 3, saudaraku ya, apabila tidak mengikuti, seandainya minim gajinya seperti itu, tidak mengikuti UMR, itu bisa dilarikan ke pasal 185. Pasalnya, saudaraku, pasal tenaga kerja. Bisa dipidana sama 4 tahun sampai 100 juta dan 400 juta. Dendanya, sanksinya di perusahaan itu, saudaraku. Kerja di perusahaan ataupun di majikan. Jadi dilaporkan perdata, nanti bisa menjadi pidana. Jadi buruh ini harus tahu itu apa bunyinya PP nomor 78 tentang upah ketenaga kerjaan.
undang-undangnya nomor 2, oh, tidak salah itu waktu itu nomor 2 saya mengalami membela ini saudara, membela satu klien kami, Undang-Undang nomor 2 tahun 2009, penyelesaian ketenaga kerjaan. 2003 juga ada di situ nomor 13. Itu harus tahu. Ini saudaraku yang perlu saya sampaikan tentang ketenaga kerjaan. Karena apapun bentuknya, hak asasi manusia melindungi semua manusia yang ada di muka bumi ini. Harus bisa menerima, harus bisa menikmati daripada kebahagiaan ataupun kesejahteraan. Yang terpenting adalah jauhkan diri dari masalah. Ini untuk pesan saya kepada sahabat-sahabatku, saudaraku pemirsa. Jadi saya ulang lagi supaya tidak menjadi kebingungan ataupun tidak kejelasan. Jadi perusahaan itu wajib membayar upah, tidak boleh terlambat, tidak boleh membayar nilai yang kecil. Jadi itu ada undang-undangnya ya saudaraku ya. Tidak boleh membayar yang kecil, dalam arti nilainya sangat rendah di bawah UMR atau UMK. Jadi bisa dipidana saudaraku, walaupun laporannya saudaraku itu perdata, tapi nantinya larinya ke perdana, ke pidana. Karena hukumannya lumayan tinggi saudaraku. Jadi denda ini 100 juta sampai 400 juta. 1 bulan sampai 4 tahun kurungan. Yang perlu saya garis bawahi di sini, jadi saudara-saudaraku ini harus tahu itu apa perdata, apa itu pidana. Dan harus tahu juga buruh-buruh di Indonesia ini, terutama Undang-Undang PP nomor 78 tentang upahan ataupun Undang-Undang nomor 2 2009 menyelesaikan tentang ketenaga kerjaan. Jadi itu saja ya saudaraku ya. Kirim di kolom komen apapun bentuknya masalahmu tentang ketenaga kerjaan ya saudaraku. Insya Allah saya bantu. Walaupun kami ini bukan yang terbaik, tapi insya Allah kami akan berbuat yang maksimal ataupun yang terbaik. Jadi itu saja. Saya minta di subscribe ya saudaraku kalau berkenan ya, untuk supaya konten ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, bukan berarti kami tahu, tapi kami hanya sedikit tahu, perlu kita sampaikan. Kalau di Al-Quran sampaikanlah walaupun 1 ayat. Jadi terima kasih, semoga mau subscribe ataupun komen, like, apapun bentuknya, itu untuk memberi kami semangat lagi untuk bicara hukum. Karena panglima hukum di Indonesia ini adalah undang-undang ataupun panglimanya hukum. Jadi harus ditegakkan walaupun langit mau runtuh. Jadi itu saja saudaraku, salam hormat dari saya. Saya akhiri dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tabarakallah ya Allah.